Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap ikut pelajaran dan mendapatkan hasil yang terbaik. Pandemi virus corona tidak menjadi hambatan kalian untuk belajar, agar kalian tetap bisa meraih cita-cita kalian. Amin. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kalian semua akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi pelajaran kelas 5 semester 1 pelajaran ke-1, yaitu tentang mari belajar Al-Quran surah At-Tin. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Pada hari ini doa akan dipimpin oleh Mbak Laras. Siap ya Mbak Laras? Baik Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Laras yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tuntunan dan pedoman umat Islam di dunia. Kitab suci Al-Quran juga sebagai kitab suci yang terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia agar sering membaca Al-Quran. Selain itu, umat muslim wajib mempelajari Al-Quran dengan mengartikan dan memahami isi kandungannya. Membaca dan mengartikan surah dalam Al-Quran merupakan perbuatan yang sangat bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat, dan mendapatkan pahala. Saatnya belajar membaca surah At-Tin. Setelah minggu lalu kalian semuanya menuliskan surah At-Tin, hari ini kita akan belajar membaca surah At-Tin bersama-sama. Siap anak-anakku? Siap Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Di dalam Al-Quran, Surah At-Tin menempati urutan yang ke-95. Nama At-Tin sendiri diambil dari ayat yang pertama yang memiliki arti buah tin. Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah, sehingga surah At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah. Anak-anak, berikutnya Pak Faruk akan menyampaikan isi kandungan yang terdapat di dalam surah At-Tin. Yang pertama, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah tersebut menggunakan kedua pohon tersebut karena buahnya memiliki banyak manfaat. Isi kandungan yang kedua disebutkan Bukit Sinai, yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Saat Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi Rasul. Di tempat itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat pada malam Isra Mi'raj sebagai bentuk penghormatan pada kesucian tempat tersebut. Maksud negeri yang aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan keempat tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul ulul azmi dari kalangan rasul. Kandungan ayat keempat dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk yang lain, baik secara jasmaniah maupun secara rohaniah. Kandungan ayat kelima, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan makhluk yang rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia tidak bersyukur dan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya di ayat ke-6 dijelaskan bahwa manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal solih. Kandungan ayat ke-7, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya adalah neraka. Dalam ayat ke-8 dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Demikian pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang dapat Pak Faruk sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya, sebagai tugas, kalian dapat mengerjakan penilaian kompetensi siswa halaman 11 sampai halaman 14 modul PAI yang telah kalian miliki.
dari Romawi 1 sampai Romawi 3. Tulis jawaban pada buku B. Selanjutnya kumpulkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Faruk akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.